Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, amin. Terima kasih udah ngeklik video ini. Tapi jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share ke akun media sosial kalian. Tanpa berlama-lama mari kita langsung aja ke alur ceritanya. Pengantin pengganti, part 11. Aku mengetukkan jari tangan kiriku di atas meja. Sementara itu, tangan kananku menggenggam pensil elektronik berwarna putih dengan logo Apple di ujungnya. Pensil itu sedang kugunakan untuk menggambar di atas tablet yang juga berlogo sama dengan pensil elektronik yang ada di tanganku. Aroma kuah kari yang pekat langsung menyerbu indera penciumanku saat Mas Nino baru saja mematikan kompor. Saat aku mengintip secikit ke arah dapur, pria itu tampak sedang memindahkan mie instan yang masih mengepulkan asap itu ke dalam mangkuk berwarna putih dengan corak ombak-ombak biru ala Jepang di sekelilingnya. Aku baru saja hendak melanjutkan acara menggambarku di aplikasi yang bernama Procreate, tetapi Mas Nino sudah berjalan menghampiriku dengan membawa mangkuk yang berisi mie instan itu di tangan dan meletakkannya di hadapanku. Tentu saja kehendakku menjadi urung karena makanan yang sudah terhidang di hadapanku ini sungguh menggoda dan berteriak sembari melambai-lambai memintaku untuk menyantapnya dengan segera. Aku menggeser tablet sedikit ke samping dan meletakkan pensil elektronikku di atasnya sebelum mematikan layar tablet tersebut agar baterainya nggak habis terkuras. Tanganku kemudian menarik mangkuk yang baru saja disodorkan oleh Mas Nino agar mangkuk itu tepat berada di hadapanku sehingga aku lebih mudah untuk makanan berkuah itu. Sendok sama garpunya mana, Mas? Tanyaku sambil menadahkan tangan pada Mas Nino dan menatap Mas Nino dengan sebelah alis yang terangkat. Pria itu menatapku kesal lalu memberikan sentilan kecil pada keningku. Ulah Mas Nino sukses membuatku mengadu kesakitan sambil mengusap bagian yang baru saja menjadi sasaran sentilan pria itu. Kekerasan dalam rumah tangga ini mah kalau begini, gumamku di dalam hati. Aku tercenung sejenak sembari memikirkan kalimat apa yang baru saja ku keluarkan. Kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun hanya menyuarakannya di dalam hati tetap saja kata-kata itu membuatku sedikit kaget dan merasa geli. Ambil sendiri sana, udah dimasakin malah melunjak ya kamu. Dikasih hati malah minta jantung, omel Mas Nino. Aku bergeming beberapa saat baru kusadari kalau raut pria yang berdiri di hadapanku itu sudah nggak lagi datar seperti papan triplek. Meskipun wajah Mas Nino nggak terlalu ekspresif, tetapi aku dapat menangkap raut dinginnya sudah perlahan mencair. Apa ini pertanda yang baik? Atau malah sebaliknya? Gumamku bertanya di dalam hati. Iya jangan marah dong. Sensitif banget sih, kayak merek alat pendeteksi kehamilan aja kamu Mas. Balasku sambil bangkit dari tempat duduk untuk mengambil alat makan yang berada di laci kecil yang bersebelahan dengan lemari pendingin. Aku mengambil sepasang alat makan dengan cepat dari laci kecil tersebut kemudian berjalan kembali menuju tempat dudukku sebelumnya. Mas nggak makan? Tanyaku sembari mencemplungkan sepasang sendok dan garpu yang berada di tanganku ke dalam mangkuk berisi mie instan itu. Mas mau nggak? Lanjutku bertanya sembari mengangkat garpu yang sudah terlilih oleh mie berwarna kuning ini, bermaksud untuk menawarkannya pada Mas Nino. Bukannya menjawab tawaranku dengan ucapan atau sekadar gelengan kepala, Mas Nino malah mendengus kemudian melengos pergi dan berjalan menaiki anak tangga. Sebelum menyuapkan sesuap mie beserta kuahnya ke dalam mulut. Makasih, Mas Nino, teriakku dari ruang makan yang mengiringi langkah pria itu. Tanganku menyuapkan sesendok mie beserta kuahnya ke dalam mulut setelah sosok itu benar-benar sudah menghilang dari pandanganku. Mataku tiba-tiba terbuka lebar saat mendengar suara nyaring yang berasal dari ponselku. Seingatku benda itu kuletakkan di atas nakas meja nakas yang berada di sebelah tempat tidurku. Aku mengerang di dalam selimut dan meraih benda pipi itu dengan gerakan malas lalu menekan tombol jingga bertuliskan kata stop yang tertera pada layar sebelum melempar ponsel itu ke sisi tempat tidur yang lain setelahnya. Aku memutar posisiku dari yang awalnya menelungkup kini berbalik menjadi posisi berbaring sembari menengadah dan menatap pada langit-langit kamar. Baru sempat terlintas di dalam benakku kalau ini bukanlah kamar yang biasanya ku tempati. Meskipun sudah tidur di dalam kamar ini beberapa malam aku masih saja perlu beradaptasi dengan suasana di ruangan ini. Nggak kupungkiri, kamar ini bahkan jauh lebih luas dan mewah dibandingkan dengan kamarku sebelumnya yang berada di rumah kedua orang tuaku. Namun aku masih saja tetap susah untuk memajamkan mata ketika malam menghampiri. Contohnya seperti tadi malam aku baru bisa benar-benar terlelap ketika jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Alhasil kantung matakulah yang menjadi sasaran akibat dari kesulitan tidurku itu.
Dengan gerakan pelan, aku bangkit dari posisiku kemudian duduk di pinggir ranjang untuk mengumpulkan nyawaku sekaligus menormalkan jalannya peredaran darahku karena jika aku langsung bangkit berdiri dari posisi tidur tanpa duduk berdiam diri sejenak kepalaku akan terasa sangat berat dan pusing. Aku mendesah sambil menatap pantulan diriku di cermin yang tertempel di atas wastafel. Ngapain juga aku bangun sepagi ini? Ujiannya kan jam 9 nanti, ujarku pada diri sendiri sembari meraih sikat gigi yang berada di dalam gelas kumur berbahan kaca bening. Setelah menggosok gigi tanpa mencuci muka, aku memutuskan untuk segera turun ke lantai bawah. Mataku mendapati sosok Mas Nino yang sedang berada di dalam ruang kebugaran yang berhadapan dengan kolam renang. Pandanganku beralih pada jam dinding yang tertempel di atas lemari dapur. Ternyata baru pukul 6 pagi. Langit pun bahkan belum sepenuhnya cerah, tapi pria itu sudah berolahraga. Aneh sekali. Aku baru tahu aktivitasnya yang satu ini. Nggak ada makanan, Mas. Tanyaku pada Mas Nino yang baru saja keluar dari ruang kebugaran bersamaan dengan tanganku yang sedang membuka seluruh pintu lemari yang berada di area dapur. Menurut kamu? Tanya Mas Nino dengan nada sinis sambil mengusap peluh yang bercucuran di dahinya dengan sebuah handuk kecil berwarna biru tua. Ya, nggak ada sih, gumamku sembari meneliti bungkusan-bungkusan yang berada di dalam lemari ini. Ya udah, tunggu apa lagi? Masak sana, titah Mas Nino sambil menunjuk pada kompor gas dengan dagunya. Nggak bisa Mas, aku kan udah bilang kemarin malam. Masa udah lupa aja, gerutuku. Atau kalau Mas bersedia dapurnya meledak dan berantakan kayak kapal pecah sih, nggak masalah kalau aku yang masak. Lanjutku dengan cengiran lebar yang terukir di bibir sembari menutup pintu lemari setelah nggak menemukan makanan apapun yang bisa langsung kumakan tanpa perlu dimasak terlebih dahulu. Terserah kamu mau bagaimana. Saya mau ke atas dulu, balas Mas Nino acuh lalu meninggalkanku seorang diri di area dapur. Apa nggak ada orang lain di rumah ini? Cuma Mas Nino aja yang tinggal di sini sendirian. Mengenaskan sekali, batinku bermonolog di dalam hati. Ponselku yang berada di atas meja makan berdering dengan nama Haris tertera pada layar benda pipi itu. Aku memilih untuk mengusap ikon berwarna hijau ke arah kanan dan segera menerima panggilan tersebut. Halo. Sapaku pada penelepon di seberang sana Haris. Pagi Kejia, sapa Haris balik dengan nada antusiasnya. Aku mengernyitkan kening sembari memikirkan apa yang akan diucapkan oleh lelaki itu karena pasalnya, selama kami berteman, Haris sangat jarang sekali meneleponku. Apa lagi di waktu pagi seperti saat ini? Pagi Riz, ngapain lo telepon gue? Pagi-pagi begini, tanyaku dengan nada penasaran yang kentara. Nggak apa-apa sih. Gue cuma mau ngajak lo sarapan sama-sama, balas Haris. Nada keraguan pada kalimat lelaki itu dapat tertangkap oleh indera pendengaranku. Mau, lanjut Haris bertanya. Di mana tempatnya? Terus jam berapa? Tanyaku dengan cengiran lebar yang sudah berpatri di bibi. Memikirkan semangkuk bubur dengan ditaburi kacang goreng suiran daging ayam daun bawang, kerupuk udang dan bawang goreng saja sudah membuatku meneguk liur dengan perut yang kembali keroncongan. Cacing-cacing di dalam perutku sepertinya bisa mendengar ajakan Haris sehingga mereka kembali berulah dan mengaktifkan signal lapar kembali di otakku. Gue tahu ada tempat makan bubur yang enak banget di dekat rumah Om lo. Mau nggak? Tanya Haris lagi. Boleh-boleh. Tapi lo jemput gue ya, pintaku sembari berjalan keluar dari ruang makan. Oke, lo siap-siap aja sekarang. Nanti gue jam 7 sampai ke tempat lo, balas Haris. Aku terkekeh kecil dengan kepala yang mengangguk padahal lelaki itu juga nggak bisa melihat gerakan yang baru saja kubuat itu. Entahlah refleks. Oke see you Haris, ujarku sebelum mematikan sambungan panggilan itu dan segera berlari ke lantai atas untuk menuju ke kamarku. Pukul 7 kurang 10 menit aku keluar dari kamar setelah menyelesaikan ritual pagiku yaitu mandi keramas dan mencuci muka. Tentu saja aku juga sudah mengenakan pakaian sekolah dan mengambil tas di atas remeja rias. Dengan rambut yang masih setengah basah dan dasi yang tergantung gak beraturan di leher aku berlari menuruni anak tangga dengan cepat. Bahkan kedua kakiku hampir saja tersandung saat menuruni tangga itu karena terlalu tergesa-gesa. Mataku mendapati sosok Mas Nino yang sedang duduk di ujung meja makan dengan secangkir kopi panas yang mengepulkan asap. Sementara itu tangan Mas Nino tampak sedang menggenggam tabletnya dan membaca sesuatu di sana. Mungkin pria itu sedang membeka koran elektronik, batinku menerka di dalam hati. Saat aku mendekat ke arah Mas Nino, indera penglihatanku dapat menangkap tulisan-tulisan kecil di tablet yang sedang digenggam oleh Mas Nino. Oh beneran lagi baca koran toh, ujarku di dalam hati.
Kalau diteliti dengan cermat, Mas Nino kini persis seperti seorang bapak berusia 50-an yang sedang menunggu istrinya untuk menghidangkan sarapan. Namun sayangnya istri dalam skenario otakku itu nggak dapat diimplementasikan pada kehidupan Mas Nino karena pada faktanya nggak ada siapapun yang menyiapkan sarapan untuk pria itu termasuk aku yang berstatus sebagai istrinya. Tatapanku kemudian beralih pada secangkir kopi dengan kepulan asap yang berada di atas meja. Membayangkan bagaimana organ pencernaan Mas Nino meronta dalam perutnya karena dicekoki kafein di pagi hari dalam keadaan perut yang kosong membuatku bergidik ngeri. "Ngapain kamu lihatin saya sampai sebegitunya, Kejia?" tanya Mas Nino yang sudah mengalihkan tatapannya dari koran online yang sedang ia baca dan menatap padaku. "Ya nggak apa-apa, masa lihat-lihat aja nggak boleh? Mas kayak nggak tahu aja kalau fungsi mata itu untuk melihat," gerutuku kemudian mencibir pria itu. Mas Nino mendengus tanpa menjawab ucapanku lalu kembali menekuni bahan bacaan sebelumnya. Namun baru semenit berlalu pria itu sudah kembali bertanya, "Untuk apa lagi kamu masih berdiri di sini?" Meskipun Mas Nino masih tetap menekuni bacaannya tetapi mata pria itu masih dapat menangkap sosokku yang belum beranjak dari hadapannya. Belum sempat aku menjawab pertanyaan Mas Nino, pria itu sudah lebih dulu melanjutkan ucapannya. "Pagi-pagi, mengganggu konsentrasi saya saja," ujarnya sebelum berdecak nggak suka. "Ini orang maunya apa sih? Pagi-pagi udah ngajak ribut aja kayaknya," gumamku menggerutu di dalam hati. Mau nggak mau, mulutku pun mengeluarkan decakan karena ucapan Mas Nino yang baru saja keluar dari mulutnya seakan-akan menuduhku mengacaukan paginya yang cerah ini. Jelas-jelas pria itu yang mengacaukan hariku dengan berkata sinis dan datar, serta nggak peka dengan kebutuhanku yaitu kebutuhan makanan untuk mengisi perutku yang sudah berbunyi sedari tadi. Kupikir dengan semangkuk mie instan yang Mas Nino buatkan untukku tadi malam sudah mampu mengikis sedikit rasa benci di hatiku pada sosok pria itu. Namun nyatanya, bukannya berkurang, sepertinya kebencian itu malah bertambah. Ini semua karena mulut ketus Mas Nino yang belum pernah disekolahkan dan belum pernah mengenyam pendidikan tentang tata krama sepertinya.